Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin wal hadirat, ibu-ibu Majelis Taklim Istiqomah ingkang kula hormati, ngapunten niki ngawali kegiatan lan nyuwun izin mangke mboten dangu-dangu, tidak terlalu lama karena bersamaan pagi hari ini pemerintah kota bersama dengan Kementerian Agama Kota Kediri mengadakan acara seremonial upacara pelepasan jamaah haji tahun 2022 wonten ing kantor Pemkot Kota Kediri. Oleh karenanya kesempatan ini kula badhe maosaken Kitab Sulamut Taufik ingkang berkaitan dengan bab haji. Nggih. Muga-muga sing dereng berangkat haji enggal pinaringan dipun gambelaken Allah taala iso berangkat haji. Amin. Pokok syaratnya daftar. Ndonga tok gak daftar ya ora budal. Kalau menurut ilmunya almarhum Yai Mansur Adnan, wong niki nek sering ziarah haji, tonggone koncone yang mau berangkat haji kita hormat haji, ada saudara kita yang pulang haji kita juga ziarah haji, insya Allah nek sering ziarah haji ndang ketularan iso haji, amin. Kita sering ngelayat insya Allah yo api ngoten mawon. Yang pasti teng mriki dipun dawaken faslun yajibu al hajju wal umrah fil umri marrotan alal muslim. Haji itu diwajibkan bagi orang muslim dalam satu umur hanya sekali. Ping pisan tok yang wajib. Adapun yang kedua, yang ketiga dan seterusnya adalah hukumnya sunnah. Yajibu wajib apa al hajju haji wal umroh lan umroh fil umri ing dalem saumur marrotan ing dalem sak ambalan alal muslim. Siapa yang diwajibkan haji? Al hurru wal al hurril mukallaf min al mustati'i bima yusiluhu wa yarudduhu ila watanihi fadilan an dainihi wa maskanihi wa kiswatihi alla'in bihi wa mu'annatin man alaihi mu'natuhu muddatadhabihi wa iyabihi. Jadi diwajibkan bagi orang muslim di dalam melaksanakan ibadah haji hanya sekali. Makanya insya Allah dulu pernah kami sampaikan bahwa dalam kaidah usul fikih dipun dawaken al mutaaddi afdalu minal qasir. Ibadah yang bermanfaat untuk orang banyak itu lebih utama daripada ibadah yang nilai pahalanya itu hanya untuk dirinya sendiri. Nyun sewu, haji itu memang banyak nilai ibadahnya. Apalagi kita sholat jamaah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, kemudian kita berkali-kali umroh, kemudian iktikaf, membaca Quran dan lain sebagainya. Namun ini termasuk ibadah yang qasir. Ibadah yang qasir itu ibadah yang manfaat kembalinya hanya pada dirinya. Lain dengan ibadah yang mutaaddi. Kalau mutaaddi itu ibadah yang bisa memberikan manfaat terhadap orang banyak. Kami sering sampaikan ibadah yang mutaaddi napa termasuk mencari ilmu. Ini ibadah yang mutaaddi. Berentek
Apa berantai itu bahasa Indonesianya apa? Meluber, meremek. Bahasa Indonesianya meremek gitu. Bahasa yes meremek nggih. Bisa berantai nggih pun masuk berantai. Bahasa yang ibadah yang berantai bisa memberikan manfaat. Ilmu panjenengan ajarkan ke putra putri panjenengan, ke teman panjenengan, kita sebarluaskan. Ini mutaaddi. Termasuk pembangunan tempat ibadah, masjid, lajeng mungkin musola, madrasah, pondok pesantren. Ini mutaaddi. Artinya ada yang berpendapat, namanya pendapat boleh saja dan itu sah, bahwa katimbang uang itu digunakan untuk berkali-kali, berkali-kali, dan itu sebenarnya boleh-boleh saja juga. Haji ya lebih utama ditasarufkan, diwujudkan dengan bentuk-bentuk sing mutaaddi, yaitu pandangan dan pendapat orang, dan itu boleh sah. Sami kalih kula niku duwe pendapat ngeten, wong haji plus iki, orang yang haji plus mendapatku niku rugi dunya akhirat. Dunyane bayare larang, akhirate gak iso suwi. Lagi mergo wong sing muni ngoten niku mergo gak iso daftar haji plus ngoten mawon. Padune ra iso akhire munine ngoten. Lah memang kenyataannya kalau haji plus itu biayanya mahal sekaligus waktunya tidak terlalu lama. Dunya niki dalam arti biaya 2 kali atau 3 kali lipat atau mungkin lebih, sementara waktunya tidak sama dengan yang reguler. Ada yang haji plus, ada yang 25 hari, ada yang 28 hari, ada yang 40 hari juga ada. Tapi yo tentu ya al ajru bi qadri ta'ab, nilai pahala, nilai pembayarannya, ongkosnya, biayanya ya disesuaikan dengan kangelane, semakin lama ya semakin mahal. Jadi itu diwajibkan bagi orang yang mukallaf, orang yang mampu di dalam melaksanakan. Mampu dalam hal apa? Bima yusiluhu wa yaruddu ila watanihi fadilan andainihi. Jadi semuanya sudah disiapkan. Orang yang berangkat haji tentu persediaan yang ada di rumah untuk uang saku biaya perjalanan ini juga harus dihitung, sehingga boleh jadi haji itu mungkin BPIH-nya atau biaya perjalanan ibadah haji itu cuma 40 juta misalnya, tetapi untuk perjalanan kan lebih dari itu. Nanti untuk kegiatan di rumah, kebutuhan perjalanan, bisa yang lain sebagainya. Makanya karena haji itu adalah ibadah yang tidak kayak ibadah-ibadah lain, misalnya sholat di mana saja bisa, waktunya tiap hari, tiap waktu, sementara haji hanya dibatasi waktu. Haji ini kan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu waktunya sudah ditentukan. Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman hajja awi tamaro fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Ini artinya al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman syahida minkum syara'a falya al-hajju asyhurum ma'lumat niku mawon. Jadi haji itu waktunya sudah ditentukan, lain dengan sholat, lain dengan umroh. Karena itu selain biayanya mahal, waktunya ditentukan, dan sekarang antriannya tidak hanya 1-2 tahun, bahkan lebih dari 30 tahun, maka sebaiknya dan seharusnya bagi calon jamaah haji itu betul-betul memahami syarat rukun wajib ibadah haji, sehingga mboten asal pokok sing penting aku budal haji
sah rasah yo karepmu, sing penting aku mulih diceluk Bu Hajah, sing penting mulih celuk Pak Kaji, niki jenenge rugi. Makanya harus difahami betul tata cara di dalam pelaksanaan ibadah haji. Wa arkanul haji al ihram wal wukuf bi Arafah wa tawaf bil baiti wa sa'i baina Safa wal Marwah wal halqu awit taksir. Rukun yang harus diperhatikan bagi orang yang haji itu ya ihram, wukuf nang Arafah. Kalau pakaian ihram niki sebagai gambaran filosofi bahwa hakikatnya hidup itu ya koyok wong gawe pakaian ihram niku. Kita dulu lahir tidak pakai pakaian, udo mblejet, enten sing lahir procot niku langsung pakai jin ngoten. Nggih jilbab, gawe mukena atau nggih pakaian mana tidak ada. Lahir dalam kondisi yang tidak punya apa-apa. Kemudian nanti kembali pun juga harus mau tidak mau, aku klambiku sutro kabeh, baju saya mahal semua, iman-iman tak pakai waktu nanti mati. Ya sing ra oleh ya sing urip. Maneman iki warisan ndak. Cukup mori mawon. Ternyata ya itulah kehidupan yang nyata, kehidupan yang hakiki. Pakaian ihram wal wukuf bi Arafah. Arafah ini miniatur padang mahsyar, sehingga nanti semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Sami kalian orang yang haji dalam kondisi yang bagaimanapun nanti akan dikumpulkan semuanya di padang Arafah, baik orang yang sehat maupun orang yang sakit. Bab kalau haji tanpa wukuf tidak sah. Tawaf niki mubengi Ka'bah. Ya ini sebagai gambaran kita itu ada perputaran waktu, ada perputaran musim, ada pergantian cuaca dan lain sebagainya. Urip niki muter, cilik, gede, nom, tuwek, mate. Wis ngoten mawon. Cilikne saiki awake dhewe nggih, diitung awake dhewe urip, duwe anak. Kita mundak suwi, mundak tuwek, mundak elek, sing ayu anake, sing ganteng anake, mbae mundak tuwek, mundak elek. Gelem yo elek, ora gelem yo mangga elek. Mas terus mate, pun selesai. Ganti anake gedhi, lajeng tuwek malih. Matek malih, putune munggah. Ya kayak wong muter mawon. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam pun mboten krasa nggih. Nggih niki kula piyambak ya ora krasa. Saya sendiri kemarin sampun kula aturaken, kula niki ora krasa umur seksi. Seksi 51 ngoten. Wal wukuf bi Arafah wa tawafu bil baiti wa sa'i baina Safa wal Marwah. Bon, ini rukun-rukun haji. Arkanul lil umrah wa li hadhil arkan furudun wa syurutun la budda min muraatiha wa haruma alaman aroma tibun wa dahnun rasil waliyatin wa izalati dufrin wa sya'rin wa jima'in wa muqaddimatuhu wa aqdun nikah wastiyadi sodin makulin yaro wa ala rajulin satu rosi wa ala musimukitin wa alai safarun wajha. Bon, banyak filosofi yang bisa kita ambil di dalam pelaksanaan ibadah haji selain wukuf, sa'i, kemudian tawaf. Juga kita diharamkan untuk menapa istilah bahasa bersolek ini apa? Berhias diri dengan memakai pakaian yang bagus, pakaian yang berjahit, sekaligus ugi ndamel wangen-wangen atau minyak wangi atau apapun yang berbau harum, kecuali kalaupun toh memakainya di saat sebelum pelaksanaan ibadah umroh maupun ibadah
haji. Dan banyak larangan-larangan teng mriki. Lah oleh karenanya niki wau kami tegaskan kembali bahwa alhamdulillah pemerintah telah memberikan kesempatan pada tahun ini sak sampunipun selama 2 tahun nggih. Haji itu sempat kendel, sempat libur sementara karena Covid. Saat ini pun kebijakan pemerintah berbalik dari yang kemarin. Kalau yang kemarin usia lansia 65 ke atas justru malah didahulukan, khawatir engko gek mati dhisik. Lah sakniki malah yang 65 ke atas malah tidak bisa berangkat karena membahayakan, malah sing nom sing dibudalne. Akhirnya sing tua yo matine yang omah. Ya sudah tahulah. Saya yakin pemerintah di dalam mengambil keputusan menurut pemerintah Saudi itu membawa kebaikan. Sebab dawuhipun tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi setiap keputusan seorang pemimpin itu harus selalu membawa kebaikan. Jangan mengambil keputusan yang tidak membawa kemaslahatan. Jadi diikuti mawon, alhamdulillah saged berangkat. Nah di sini tentu baru kita sadar, baru kita ngeh yang namanya haji itu betul-betul panggilan. Panggilannya Nabina Ibrahim alaihissalam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Betul-betul panggilan. Nyatane ya daftar, ya diukur klambine, ya sudah suntik meningitis, sudah ikut manasik, sudah menghafalkan doa putaran pertama, kedua dan seterusnya. Yus niat arepe selametan, bae ternyata gak budal. Betul-betul panggilan. Selain panggilan malaikat, selain panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam haji, ada panggilannya Allah rupane salat, hayya alas shalah. Ini panggilan Allah, panggilannya sing enteng tanpa ragat, panggilan salat. Kita pun angsal panggilan niku alhamdulillah. Kita nggih sampun dugi tengene panggilanipun Allah rupane salat. Karek ngenteni panggilane malaikat Israil. Es manut mawon nggih. Sing penting husnal khotimah. Nek wong angel jak salat ngono kon milih panggilan iki, wong panggilan iki ya nek panggilane Nabi Ibrahim, panggilane Allah rupane salat, nek ora gelem iki ya genti setok panggilane Israil niku wau. Oleh karena itu niki pun wong sal wangsul kula aturaken, Kanjeng Nabi sudah mensinyalir, memberikan rambu-rambu bahwa di akhir zaman orang yang haji itu salah kaprah di dalam niatnya. Salatinuhum lin nuzah wa aghniyauhum litijarah wa qurra'uhum lil mas'alah wa fuqara'uhum wa fuqara'uhum lil mas'alah. Niki salatinuhum lin nuzah, bagi penguasa berangkatnya haji itu dalam rangka untuk rekreasi. Bahasa ratu aluse wisata religi. Koyok-koyok arepe koyok ngibadah ngoten. Tapi ternyata salatinuhum lin nuzah, untuk rekreasi. Wa aghniyauhum litijarah. Orang yang berduit ini niatnya dagang, bisnis, kira-kira
barang apa yang bisa kita ambil dari sana untuk kita jual di sini, atau barang apa yang dari sini bisa dijual di sana. Jadi wis mikire iki pokok untuk bati, mikire pokok aku gaji kudu bati, untuk bati dapat laba yang bisa didapat, yang dapat untuk daftar malih. Paling ora berarti batiku kudu 20 yuta untuk daftar lagi misalnya. Wa fuqara'uhum lil mas'alah. Bagi orang yang tidak mampu, niatnya haji ini untuk mencari bantuan, sumbangan, jaluk-jalukan, minta-minta, mungkin untuk daerah-daerah yang di sekitarnya Makkah Madinah sana. Wa qurra'uhum lisum'ah. Lah niki bagi tokoh agama, pemuka agama, ini hajinya lisum'ah, agar selalu didengar dan dipuja, dielem kalih wong. Aku wis haji ping sakmene, saya haji sudah sekian kali, saya sudah 25 kali, saya sudah 60 kali. Wah iya kaji mulu nyang ndi to Kang. Misalnya kan nggih kathah yang macam-macam itu. Sama nujo kemelinti, aku wis hafal karo kene. Aku wis ping 28 rene iki. Terus nek ping 28 nyapa? Jadi wis biayane larang, untuk berangkat pun juga masih butuh waktu yang lama. Sementara kadang-kadang niatnya yang tidak benar. Padahal kalau di kitab kan sudah dijelaskan, haji itu qasdul baitil haram lin nusuk, menuju ke baitil haram tujuannya apa? Lin nusuk, untuk beribadah. Hanya itu tok, untuk beribadah. Makanya karena ibadah itu adalah perlu adanya niat, makanya niatnya lin nusuk, niat. Senajan ada ibadah yang tidak perlu niat sudah sah, walaupun toh ada ibadah yang tanpa niat sudah sah. Contohnya adzan, itu ibadah tanpa niat pun sudah sah. Mboten perlu nawaitu niat ingsun adzan, ndak perlu. Angger pokok muni Allahu Akbar, adzan sah. Termasuk membersihkan atau mensucikan najis, itu ibadah yang tidak butuh niat. Tapi pada umumnya semua ada niat. Haji ada niatnya, sholat ada niatnya, zakat ada niatnya, tolabul ilmi ada niatnya, kemudian puasa ada niatnya, dan lain sebagainya. Terus wa yajibu ayyuhrima minal miqat fil haji mabitun Musdalifah. Wajib bagi orang yang haji itu niat ihram dari miqat. Insyaallah untuk Kediri tanggal 9 berangkat. Ini berarti masuk gelombang pertama, sehingga kalau gelombang pertama langsung menuju Madinah. Insyaallah relatif lebih mudah dan penak, karena nanti mikotnya ikut mikot Bir Ali atau Bi'ru Ali. Sehingga dari Madinah biasanya dikode oleh pembimbing kloter untuk memakai pakaian ihram menuju Bir Ali, tidak jauh dari maktab-maktab yang ada di Madinah. Di sana nanti kita sholat sunnah, niat untuk melaksanakan ihram umroh pun pakaian ihram niki namanya mikot. Namun kalau pada gelombang yang kedua biasanya ada yang damel hukum mulai dari asrama haji sudah pakaian ihram. Ada yang memakai hukum di tengah-tengah pesawat untuk mau masuk ke tanah suci mikot pakai pakaian ihram niku pendapatnya reno-reno.
Bon mabit Musdalifah wa ramyu jumratil aqobah yauman nahri wa ramyu jamaratis salas ayyamat tasyrik. Kemudian pelaksanaan ibadah haji ada yang membalang selain mabit wonten ing Musdalifah, kemudian ada membalang jumroh atau ramyul jamarat, 3 jumroh ula wusta aqobah. Sebagai filosofinya bahwa kita napak tilas untuk memusuhi dan membalangin apa namanya, melempari setan sebagai musuh kita pada hari tasyrik, tawaf wada dan lain sebagainya. Bon niki sekedik keterangan bab haji yang ada di dalam kitab Sulamut Taufik. Pada intinya Bapak Ibu ingkang kula hormati, selami kita tidak ada kemampuan untuk melakukan ibadah haji, maka hukumnya secara fikih tidak wajib. Bab ngeten, akhir-akhir ini banyak orang yang napa nggih bingung dengan kondisi yang saat ini. Delalah ketepatan bisanya daftar itu saat usia 50 tahun. Delalah pas rezeki ini pas umur 50 tahun. Dapat rezeki baru daftar haji. Sementara daftar tunggune 30 tahun. Kula piye niki kula kedah pripun, kula pengin berangkat haji. Ngaten niki digenahne, Pak, Bu, panjenengan ini sak sampunipun daftar haji senajan sakniki umure 50, misale kok sampai mboten nutut umure 10 tahun kas mati sehingga belum bisa berangkat, secara hukum agama, hukum fikih, fa insyaallah panjenengan sampun gugur melaksanakan ibadah haji. Karena sudah ada kemampuan. Kalau sudah ada kemampuan kemudian ini sudah daftar, paling boten sudah gugur. Sampun gugur, ngoten tok mawon. Mboten usah didamel angel. Mboten perlu didamel angel. Pun jenengan arepe ngoyo piye? Mosok arepe numpak Grab. Nge-Grab riko mboten saged. Mboten usah didamel bingung. Senaosa sampan mboten berangkat, tapi paling tidak dengan panjenengan daftar ini sudah menggugurkan. Sehingga sewaktu-waktu katimbalan, sewaktu-waktu sedo, ya sudah mati. Nah kemudian ahli warisnya nanti membadalkan haji. Ya wis, iki tak badal nih haji sebagai gantinya bapakku haji. Insya Allah pun gugur kewajiban. Didamel penak, mboten usah dipikir nemen-nemen, malah cepet mati niki mungkin. Bab kathah sing ngoten niku pripun niki? Saged mboten nggih? Berangkat dhisik. Nggih pripun nggih nek memang saged diusahane nggih saged, tetapi ternyata aturan pemerintah nggih kados mekaten. Nggih pun nek ngoten kula tak umroh monggo. Asal pokok duwite sing nggih daftar niki aja dijupuk. Uang yang sudah masuk menjadi di PPIH itu yang sudah dapat porsi ndak usah diambil, tetap di bank, tetap di daftar haji. Kalau pengen umroh ya jenengan umroh. Pun mboten napa-napa. Oh ngoten nggih, ngoten mawon malah penak. Jenengan gak usah kangelan wis karek mati dikajekne ngoten mawon. Ya Allah, panjen nggih. Terus pundi panjen nggih mboten maido karena memang pada saat dia punya rezeki bisa daftar haji pas ketepatan usia-usia itu. Lah nek kula alhamdulillah kula kalih ibu kula
di saat saya masih belum nikah tahun 95 haji kalian Pekda Semanten kita termasuk kali Pak Haji Muhajir, kali Pak Haji Ibrahim Banjaran, kali Pak Haji Parkis Tomo, Pak Haji Maki Ali, terus Pak Haji Obed, lajeng pun semanten niki saat niku kula umur 23 dipun salah 23 ini gambarnya ketek nggih apa lah niki kula wong ngawut jenengan paham berarti ya luwih apal iki nggih. Makanya alhamdulillah pangestu panjenengan tahadduts bin nikmah karena saya dulu merasa bahwa saya dulu dihajikan oleh ibu saya pada saat saya belum nikah, saya masih muda, sehingga seketika saat kula nikah niki kula berusaha tenanan, tak niati tenanan, kula nyelengi celeng-celeng. Apa celeng-celeng? Nabung. Saya menabung betul nabung dari uang 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Kula tabung nih saitik ngumpul sak niati pokok apapun yang terjadi saya harus mendaftarkan anak saya berangkat haji pada saat usia muda. Alhamdulillah telu-telune niki sampun kula daftaraken wis budale sak budal-budale tetapi karo estimasi 2028 ada yang 2020. Yang penting sampean wis tak daftarne. Dene esuk budale kapan ya apa jari mboten mawon. Paling mboten kangge napa ngarani? Menyemangati angan-angan kula. Sebab kadang-kadang enten tiyang niku sudah punya kemampuan ternyata lalai dalam hal masalah itu. Sampean wis daftar haji kok dereng ya, bayu. Lah padahal mampu. Artinya apa? Ibu-ibu yang kula hormati, karena memang haji itu yang terjadi semacam itu, saya kira monggolah kalau kita punya kemampuan. Banyak cerita orang-orang yang secara lahiriah tidak mampu, tetapi dengan ketelatenannya, dengan keistiqomahannya, dengan niat yang kuat, sehingga walaupun toh tidak mampu, tapi bisa melaksanakan ibadah haji. Nggih niku mawon. Sementara para ibu-ibu ingkang kula hormati, dalam kesempatan pagi hari ini kepengin kula nggih panjang, tapi kos ketepatan sarengan kegiatan niku wau. Nah, nggih panjenengan tungaaken para jamaah haji yang ada di Kota Kediri berangkat saking tanah air menuju tanah suci, kembali lagi ke tanah air tansah pikantuk kelancaran, keselamatan, lajeng pikantuk predikat hajjam mabruro wa sa'yam masyhuro wa dzambam maghfuro wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Lan binjing sak wanci-wanci panjenengan ngersakne ziarah haji, hormat haji dateng tonggo sederek rekan yang berangkat haji, undur haji nyuwun sing diarepna mung dungane haji. Kok enek wong haji ternyata ora apal donga kali maca ya ben. Ora usah dilokne. Wong isone ngono. Ora ndonga ora kudu apal, Cuk. Apa kaji maca iki. Aduh mboten sah sama itulah. Wis ben. Panjenengan pekantuk jajan apa ae ditampa matur suwun alhamdulillah titik. Aja sampai enak. Ale buka ale. Apa iki? Ya Allah.
Penyakit niku. Penyakit gawane wong. Wes kaya yo ya Allah, masyaallah, wes Allah kaya ramah-ramah. Donga kaya khusuk-khusuk mulih. Ya Allah Gusti. Wong niki masyaallah. Angel banget. Wes angel. Dimpet belajar. Teko misalnya apa? Uduk. Apa jilbab? Apa sajadah? Wis titik. Ya wis alhamdulillah. Wis disimpen ae. Utawa salah temundi, salah musola, salah masjid diparingi sinten titik wis. Gak ketahuan. Niku asli nggih, kok sampai krungu kalih sing maringi gelo. Padahal nek ngenuk-ngenukne duwite iki mulih iki slametan iki sing tiba nyang omah iki nggih nukokne kae. Rumangsane wis dinuk-nukne. Napa dinuk-nukne? Disiapkan sedemikian rupa. Nggawa niku kangelan, rekoso, bahkan bawa barang sekarang dibatasi. Ngoten. Urung sampai budal niku lho wis disiapne. Wong arek nampa kok. Ya Allah. Sing enak niku mboten usah njaluk pesen apa-apa wis pokoke barang slamet donga mboten mawon pun kowe enak. Mboten usah itu diparingi zam-zam ya wis ditampa alhamdulillah diunjuk. Ora terus dirasani campuran iki. Yo oplosan iki banyu jeding. Walah Gusti. Wong niki angel rumah kula niki. Lah nek asli tenan nggih menyen nggih mboten angsal. Ya semua terbatas hanya 5 liter. Asli ora ya. Mbok nek kula tahun 95 tasik saged mlebet dateng kene ke bawah sumur Zam-Zam. Sehingga dulu di saat di timurnya Makkatul Mukarramah, timurnya Ka'bah niku nggih, di dalam tawafnya itu lantai tawaf niki ada air sumur Zam-Zam. Berarti mandap nih. Mandap, pemilikku mengambil air sumur Zam-Zam, sak grujukane, sak ngunjuke sekalian minum sak wareke. Terus biasanya setelah minum air Zam-Zam terus ndonga, teng celondakan iku ndonga. Makanya saya ingat sekali di saat saya pulang haji tahun itu, Kiai almarhum almarhumlah Mbah Yai Zamroji Kencong tindak rawuh tindak dateng panggenan kawula. Lah kula dipun suwun donga. Terus kalih Mbah Yai Zamroji didhawuhi, "Sik diombe sik akeh donga." Lah kok ngoten Yai? Lah kaya deloken nyang nggone sumur Zam-Zam, padahal ngombe bar ngono lagi donga. Apa ya ngono, tapi nggih kalau saya lihat pada umumnya ya donga dhisik lagi ngombe. Alah sebut sami mawon lah sing penting donga. Sing akeh ya sing ngombe tok gak donga. Ah niki saat niku. Kok malah dawa-dawa to niku. Pun nek katumawan ingkang saged kula aturaken nggih sepindah malih ngapunten. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya waddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akrimna minka binuril fahmi
وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وعلم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.